Shalom Alaikum, berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 5 Maret 2024. Saudaraku, jangan lupa di pagi yang cerah ini saudara, kembali kita mengucap syukur di dalam doa kepada Tuhan Allah kita, dan berilah senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Beri pengampunan yang tulus. Bacaan liturgi hari ini diambil dari Nubuat Daniel 3 ayat 25, dilanjutkan ayat 34 sampai dengan 43, dan Injil Matius 18 ayat 21 sampai dengan 35. Kata Yesus, "Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu." Yohanes 15 ayat 12. Saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, dalam mengasihi saudara ada yang kita lepaskan saudara, kita berikan, yaitu pengampunan. Di akhir Injil hari ini pun Yesus Kristus tegaskan sebagai peringatan bagi kita, maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Matius 18 ayat 35. Sering saudaraku yang terkasih, kita yang tersakiti di hati akan berucap, tidak mungkin dan mudahnya bagiku untuk mengampuni dia. Amit-amit ye, mau ampuni dia, sakit tahu. Sakitnya tuh di sini. Sorry ye. Tidak dipungkiri saudaraku bahwa hal pengampunan itu sangat sulit bagi kita untuk lakukan. Apalagi orang itu sungguh telah menyakiti hati kita ini sehingga tak terlupakan. Mengapa mengampuni itu tidak mudah saudara? Mengampuni itu tidak mudah karena dalam tindakan mengampuni itu saudara, kita memberi lebih bagi orang yang kita ampuni itu. Bukan hanya sekedar memberi, tetapi memberi lebih. Dan seorang penulis pernah mengungkapkan dalam bahasa Inggris kata forgive, itu mengampuni, terbentuk dari dua kata for, untuk, memberi, dan give, memberi. Jadi saudaraku yang terkasih, tindakan mengampuni, for dan give ini berarti memberi dua kali. Memberi lebih kepada seseorang yang sebenarnya tidak layak menerima pemberian itu karena kesalahannya yang besar kepada kita. Walau mengampuni itu tidak mudah saudaraku yang terkasih, bukan berarti pengampunan tidak mungkin. Belas kasih dalam diri seseorang yang sering melampaui dan mengatasi ketidakmudahan untuk mengampuni ini pasti akan terlaksana. Belas kasih memudahkan pengampunan itu terwujud. Terlebih saudaraku, kesadaran kita atas belas kasih yang sebelumnya telah kita terima dari Allah sepanjang hidup kita akan memampukan kita juga untuk melampaui hitungan untung dan rugi dalam mengampuni sesama kita. Hal pengampunan saudaraku bukan hanya sekedar angka sampai 7 kali. Terdapat dalam Matius 18 ayat 21 seperti yang dipertanyakan oleh Petrus. Karena ini berbicara untung dan rugi saudara. Tetapi ditegaskan oleh Sang Baginda Maha Guru kita, Kristus Yesus Tuhan kita. Bukan, aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Matius 18
ayat 22. Ini pun bukan persoalan dari angka 70 kali 7 kali, saudara. Tapi di sini hendak sampaikan kepada kita sekalian bahwa sampai kita tak dapat menghitungnya lagi. Sudah berapa kali kita mengampuninya itu. Dengan kata lain, kita mau mengampuni dengan tulus ikhlas tanpa batasan. Injil hari ini, Yesus memberi gambaran pengampunan dengan perumpamaan tentang pengampunan di mana diperhadapkan seorang hamba yang berhutang 10.000 talenta. Matius 18 ayat 24 kepada raja. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Matius 18 ayat 27. Karena saudara, orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya. Raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayaran hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Matius 18 ayat 25 sampai 26. Di sini raja memberi yang lebih kepada hamba ini dengan membebaskan. Bukan itu saja saudara, tapi juga menghapus hutang-hutang hamba itu. Orang yang telah bersalah kepada kita saudara, telah menyakiti hati kita, ini berarti orang itu berhutang kepada kita. Tentunya orang itu sendiri tak dapat melepaskan kebencian yang ada pada dirinya kepada kita, sehingga membuat dirinya sendiri tak tenang, saudaraku. Hidupnya dalam suasana tak damai, sering mengalami sakit penyakit yang diawali pusing, mah kronis. Dan bagi kita yang tersakiti, jika kita balas dengan kebencian dan dendam, saudara, kita pun akan mengalami sakit penyakit, bahkan bisa terkena penyakit kanker. Untuk itulah saudaraku yang terkasih, Yesus Tuhan perintahkan kepada kita sekalian, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Di mana mengasihi dengan mau melepaskan pengampunan. Saudaraku yang terkasih, dari studi neuroscience kita mengetahui pengampunan yang kita berikan tidak hanya penting bagi kesehatan mental psikologis kita, tetapi juga pertumbuhan iman kita saudara. Juga kepada orang yang berseberangan dengan kita. Orang yang kita ampuni, ketika kita mengampuni, yang terucap adalah kebaikan bagi semua pihak, bukan kutuk bagi semua pihak. Ketika kita mengampuni, iman kita tidak semakin melemah, justru iman kita semakin menguat, saudara. Ketika kita mengampuni, saudaraku, ibadah kita menjadi tanda dan karya pengampunan Allah yang lebih dulu kita terima. Saat kita memberi pengampunan, maka kita dan dia akan pulih dari sakit penyakit yang dialami. Kalau kita mampu mengampuni, saudaraku yang terkasih, maka Bapa di sorga pun akan mengampuni kita. Kita pun akan sembuh, saudara. Perenungan pagi hari ini dalam masa retret batin, kita semua diajak untuk merefleksi diri kita masing-masing. Siapakah yang telah menyakiti kita? Siapakah yang telah saya sakiti, saya benci, dan saya dendam? Sebut nama mereka satu persatu, saudara. Maukah kita tergerak hati oleh belas kasih untuk melepaskan, memberi pengampunan
pengampunan kepada mereka. Kita tetap bermohon pengampunan dari Bapa melalui putranya Yesus Kristus Tuhan kita. Janganlah kita seperti hamba yang telah mendapat pembebasan dan penghapusan hutang darinya, saudara. Namun terhadap kawannya yang berhutang, dia tetap menagihnya. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Matius 18 ayat 30. Janganlah Tuhan Allah akan murka kepada kita yang telah menerima pengampunan ini, saudaraku. Namun kita tidak mau memberi pengampunan. Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Matius 18 ayat 34. Mari saudara-saudaraku yang terkasih, pakai kesempatan ini di mana Tuhan berikan pada kita saat ini. Berilah pengampunan kepada orang-orang yang menyakiti kita, saudara. Pergunakanlah saat-saat masa retret batin ini. Kita mau semua dibersihkan, dipulihkan, disembuhkan, saudara. Oleh pengampunan yang kita lakukan, Allah Bapa pun mengampuni kita dan kita dipulihkan dan disembuhkan. Yesus Tuhan, ampunilah kami orang yang berdosa ini. Mampukan kami dengan kuasa Roh Kudus agar kami pun mampu mengampuni mereka yang telah menyakiti hati kami. Di dalam nama Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleihim.